orang yang mendapatkan bagian setengah. Setelah setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Di warisan itu hanya bahas ini angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya ini. Di sepertiga, setengah. Kalau dia tidak dapat setengah, ya dapat sepertiga. Kalau tidak dapat sepertiga, ya dia mendapatkan seperempat. Kalau tidak seperempat, ya dia mendapatkan bagian seperenam. Kalau tidak seperenam, ya seperdelapan, atau terakhir 2/3. Tinggal satu itu yang nggak ada angkanya, namanya asobah atau sisa. Nanti ini ada bagian-bagiannya. Yang kemarin kalau setengah itu anak perempuan 1, saudara perempuan 1, cucu perempuan 1, kemudian suami, dia dapat setengah. Suami sudah. Oh ya. Jadi syarat-syaratnya mereka itu mendapatkan ini. Anak perempuan atau diurut dari bawah suami. Suami itu akan dapat setengah kalau si mayit tidak punya anak. Kemudian anak perempuan, dia mendapatkan bagian setengah kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, berarti anak perempuan itu mesti dapat setengah. Kemudian saudara perempuan juga sama. Kalau dia sendirian, tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudara laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan bagian setengah. Nah, sekarang si yang sepertiga. Orang yang mendapatkan bagian sepertiga. Siapa? Hanya ada 2 orang. Yang pertama adalah ibu. Ibu itu akan mendapatkan 1/3 dengan syarat tidak ada anak atau tidak ada saudara yang lebih dari 1. Misalnya Pak, ada suami istri, kemudian ini meninggal. Dia punya ayah, dia punya ibu. Kalau ini meninggal atau ini meninggal, maka ibu itu mendapatkan bagian 1/3. Sepertiga itu. Sepertiga. Misalnya hanya ada istri, berarti gini, ahli warisnya adalah istri, kemudian ibu siapa? Ibunya mayit. Maka istri mendapatkan bagian 1/4,
ibunya mendapatkan bagian 1/3, istrinya ini. Terus sisanya Ustadz, sisanya nanti yang berhak mendapatkan sisanya itu bisa jadi ibu, kalau nggak ada siapa-siapa lagi. Artinya dengan syarat 3 teman. Tapi kalau ada saudaranya, maka diberikan kepada saudaranya. Saudara laki-laki misalnya, maka dia mendapatkan sisa. Saudara laki-laki mendapatkan sisa. Jadi sampean sekarang menempati posisi sebagai seorang ibu misalnya. Maka ketika ngapunten misalnya putra sampean wafat, maka jenengan mendapatkan bagian 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh anak sampean. Tapi ini jarang diberi, jarang sekali diberikan kepada ibunya. Biasanya orang itu hanya tahu warisan itu anak dan saudara, tapi membahas sampai kepada ibu itu jarang ada orang yang mau, apalagi memberikan harta kepada ini, pada saudara. Pada ibu saja sudah jarang. Karena itu kalau misalnya nanti suami atau istri itu meninggal, dia nggak punya anak, maka ibunya harus diberi 1/3. 1/3 itu kan kalau 900 juta itu 1/3-nya berapa? 300 juta. Kalau 900 meter, dia mendapatkan 300 meter. Kalau rumah itu misalnya rumah di Pondok Mutiara berapa rata-rata meternya? 6 ya, 7 kali 15 misalnya. Berapa kira-kira 7 kali 15 itu berapa? 7. Nah, 105. Pada 105 itu dibagi 3. Nah, nanti loh Ustaz masa dipotong? Enggak. Kalau nanti itu laku, maka dia mendapatkan bagian segitu. Tapi kalau berupa tanah boleh lah. Kalau berupa tanah ya aja digeraji. Kayak gimana? Dipotong itu kan dulu kayak kue tarlaan. Nggak bisa. Adalah pada saat rumah itu laku. Kalau sudah rumah itu laku ya sudah, baru kemudian dibagikan kepada ibunya. Ada pertanyaan? Belum panas. Jadi jenengan masih dapat. Mau yang meninggal itu istri, mau yang meninggal itu suami, sama. Kalau yang meninggal itu istri, berarti suaminya itu mendapatkan bagian 1/2. Misalnya meninggal itu istri ya, berarti ini suami. Maka suami mendapatkan bagian 1/2. Nah, ini Pak. Ibu tetap mendapatkan bagian 1/3. Sisanya diberikan kepada saudaranya. Atau ini sajane gampang. Sing abot itu kan bagi nih. Sing kedua ono tak sing dibagi. Ini gak dibagi ke anak. Tapi sebenarnya standar ya, kehidupan orang Indonesia itu mesti ada lah yang dibagi, walaupun tidak banyak. Rumah 1 petak atau kecil tanah itu mesti ada, apalagi orang-orang desa. Itu mesti ada yang dibagi, minimal tanah. Mbok tanah itu 1 petak, borong petak, tapi hampir rata-rata cara membaginya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Rata-rata begitu. Wis dikirim merokok, wis dikene itu ini. Biasanya kok begitu. Loh. Oh keliru setik. Tak kayak setik makanya kok gak muncul. Iya.
1/6. Nanti kalau yang meninggal siapa? Suami. Oh, anaknya laki-laki meninggal. Dia punya istri, tidak punya istri, punya anak. Berarti ibunya mendapatkan 1/6. Kalau dia ini. Oke. Yang kedua adalah saudara laki-laki si ibu dan saudara perempuan si ibu ketika lebih dari satu, laki-laki atau perempuan sama saja, dibagi rata, dia mendapatkan bagian 1/3. Jadi saudara laki-laki si ibu itu kan berarti ibunya itu menikah 2 kali. Contohnya begini, istri menikah dengan A, dia mendapatkan 1 anak laki-laki. Kemudian ini wafat, istri menikah dengan B. Dengan B dia punya anak laki-laki. Kalau anaknya cuma 1, ini berarti hubungannya ini dengan ini saudara seibu. Ini yang dimaksud begitu. Kalau dia lebih dari 1, itu dia mendapatkan bagian 1/3. Dia mendapatkan bagian 1/3. Lah ini kalau yang contoh di sini adalah yang wafat adalah ini. Yang wafat adalah jadi ini keambil anak, keambil dulur, mana dulurnya cuman saudara seibu saja, cuman dia anak tunggal, ya sudah diberikan kepada ini 1/3 dengan jumlah lebih daripada 1 dibagi rata. Jadi ini cuman ini. Kemudian kalau ada ibunya mendapatkan bagian nih 1/3 tadi. Nah, kemudian istrinya mendapatkan bagian 1/4 karena nggak ada anak. Jadi kalau ibu seorang perempuan menikah 2 kali, ya dia harus memikirkan warisannya seperti apa. Bagaimana kalau kemudian ini ada saudaranya, laki-laki ini wafat, ini nggak ada ibu ya, maka ini nggak dapat, mendahulukan saudara kan kandung. Jadi kalau ini yang wafat, maka warisnya tunggal adalah ini. Nah, jadi kalau misalnya ini dapat 1/4 istrinya, maka sisanya mendapatkan bagian sisa. Yang ini nggak dapat. Kalau dia ada saudara kandung, jadi mendahulukan siapa? Mendahulukan saudara kandung. Orang-orang dulu itu kan rata-rata menikah itu lebih dari 1, biyen lah. Rata-rata begitu. Orang laki-laki itu orang nikah ning kene nikah manen untuk besok kalau mana karo biyen kan gak ono WA ya Kak, besok kelacaknya itu setelah ayah itu wafat, baru kemudian nikah anak kabeh ternyata muncul kabeh. Tapi itu terjadi. Nah, kalau orang-orang desa itu biasanya masih tetap berpegang teguh dengan syariat. Walaupun dia itu baru muncul mecungul ketika memang ayahnya itu meninggal, tetap akan diberi. Tapi itu kalau di kota, wah, ngisok banjir cara dibubat, sopok, ono tes DNA dan segala macam. Nah, jadi di desa dengan di kota itu memang karakternya berbeda, apalagi di kalangan pesantren ya, berbeda. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Yang kedua, orang yang mendapatkan bagian 1/4
Jadi setelah setengah, sepertiga, seperempat. Seperempat ini orangnya hanya ada dua, suami dan istri. Yang pertama ini, suami ketika mayit memiliki anak atau cucu. Jadi suami itu hanya mendapatkan seperempat kalau istrinya itu punya anak, seperempat. Suami, istri, istrinya wafat dan ini punya anak laki-laki dan perempuan misalnya, maka suaminya ini mendapatkan bagian seperempat, sisanya diberikan ke sini. Walaupun dia masih kecil, Pak, harta itu harus diserahkan walaupun masih kecil. Sebab begini, ini sebab ya, rata-rata wong lanang tinggal bojone itu beda dengan ketika seorang istri tinggal suaminya. Wong lanang tinggal bojone kemberek nang kudu rapi ya. Walaupun dia menangis, oh suatu mah kenapa? Itu gaya itu. Tapi mesti kudu rapi. Tapi beda dengan ibu-ibu. Kalau wanita itu lebih melihat risiko kalau dia akan menikah. Walaupun mungkin juga akan menikah lagi, tapi mikirnya itu bisa 1000, bisa 2000 kali. Tapi kalau laki-laki itu setengah kali lah mikir. Iya. Nah, itu saran saya mesti begini. Kalau itu saran saya, kalau seorang suami itu, iya, objeknya begitu. Dan hampir rata-rata, Pak, hampir rata-rata begitu. Kejulukannya kan begini, wong lanang itu ditinggal bojone rabi, wafat. Itu durung 100 dina wis mesti ono maneh. Ono anyarane. Tapi wong wedok belum tentu. Kira-kira masih menunggu lah prosesnya cocok enggak karo anak. Saya itu punya teman ya perempuan. Dia ustazah. Laki-lakinya teman saya, istrinya juga teman saya. Nah, ketika terjadi perceraian, karena dia sahabat saya berdua ya. Saya sama istri juga dekat sama. Saya tanya, sama lapo gak rapi mana? Padahal suaminya itu nikah, Pak. Nikah mana? Sama lapo gak nikah mana gitu. Aduh Ustadz, saya ini gimana ya? Mau nikah lagi ini, ada anak saya mikir apa anak saya, dia cocok sama anak saya kan mikirnya itu bukan ke anak, bukan ke dia, ke anak. Itu cerdas. Istrinya itu saya bilang ya sudahlah. Kalau sama menentukan begitu ya berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan jalan yang terbaik. Tak kalau enak jodoh, bukan tak rabi. Nah, tak rabi ya bojoku yang tak jodoh. Nah, kalau jodoh. Itu sahabat saya, sahabat istri ya. Artinya memang kalau perempuan itu lebih ini. Nah, saran saya mesti begini. Kepada suami itu segera sampeyan bagi hartanya. Bagian hartanya, kemudian setelah dibagi hartanya itu barulah sampeyan nikah. Jangan kemudian nikah dulu hartanya dibagi terakhir. Sebab kasihan nanti pada istri yang kedua. Sebab istri kedua itu enggak gimana ya? Kalau istri kedua itu kan mesti dia hanya bisa menerima, mau minta haknya ini bagian dari suami dan anaknya yang dahulu. Tapi kalau sudah dibagi kan enak. Jadi istri yang kedua itu sudah mendapatkan haknya, dia sebagai seorang istri itu secara total. Dan rata-rata orang kota itu menikah dulu hartanya belum diwariskan. Iya bener. Dan hampir rata-rata suami juga tidak mau memberikan harta secara total kepada istri kedua. Itu beberapa contoh ya. Ya, tidak total maksudnya, tidak semuanya. Itu dikasih titik. Saya bilang kenapa harus begitu? Kalau sama sudah menikah dengan istri yang kedua ya sama dengan istri yang pertama, statusnya sama dengan istri yang pertama. Gitu. Jadi kalau sama tidak cinta ya jangan menikah. Kalau cinta ya sepenuh hati. Ojo tidak boleh suami begitu. Nah ini Ustaz, harta warisannya belum tak bagi. Nah, karena itu keliru, harus dibagi segera bagian.
Dan istri yang zaman sekarang ini harus diberi hak seperti zaman dulu memperlakukan dengan istri yang pertama. Istri pertamanya wafat, dia perlakukan dia seperti apa? Mungkin kalau jenengan punya rezeki, ya kasihlah dia rumah, kasihlah dia fasilitas yang baru. Kemudian kalau nggak dibagi, sakno anak-anaknya juga kasihan, karena ke anak-anaknya juga butuh, walaupun dia masih kecil misalnya, tetap harus dibagi. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Yang kedua adalah istri ketika mayit tidak punya anak atau cucu. Jadi istri itu dia mendapatkan 1/4. Kalau suami kan kebalikan, suami itu akan dapat 1/4 kalau dia punya cucu. Tapi istri, anak dan cucu. Kalau istri itu mendapatkan 1/4 itu kalau mayit tidak punya anak, hanya 1/4 saja, lebih itu tidak boleh lebih daripada itu, hanya 1/4 saja. Jadi 1/4 dari 1 miliar ya 250. Itu 250 itu diberikan kepada saudara kandung. Saudara kandung. Kalau saudara kandungnya perempuan, maka setengah itu diberikan kepada saudara kandung. Suaminya meninggal, kemudian meninggalkan seorang istri. Dia mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak. Terus ada saudara perempuan, dia mendapatkan bagian setengah. Nah ini kan plus gono gini. Jadi kalau ada 1 M berarti istri itu mendapatkan 1,25, ya 1 M 250 juta ya. Nah, gini. Kira-kira begitu. Saudara perempuan mendapatkan setengah, berarti dia dapat 500 juta. Ini 250 juta. Terus sisanya Ustadz diberikan kepada siapa? Kalau tidak ada siapa-siapa lagi, terus kalau sama-sama itu juga nanti sisanya akan diberikan kepada saudara ini. Namanya aul dan rod. Nanti kita bahas setelah ini, mungkin akan bahas tentang aul dan rod. Jadi sisa, harta sisa itu diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Tidak boleh diberikan kepada suami, tidak boleh kepada istri. Jadi hanya mendapatkan bagian 1/4 istri itu kalau dia tidak punya anak. Nah ada tempat lain yang dia tidak menerapkan gono gini. Pokoknya gono gini kita tidak mau, gitu misalnya. Nggak ada gono gini, gitu ya sudah. Kalau nggak ada gono gini berarti istri itu hanya mendapatkan bagian 1/4, hanya 250 juta, tidak ada gono gini, mau 250 juta. Terus sisanya sing 500 itu diberikan kepada saudara kandung. Kemudian sisanya itu diberikan kepada yang lain. Kalau nggak ada ya berarti diberikan lagi kepada saudara kandung. Kadang-kadang orang itu ada yang gak gelem kono gini. Nggak mau, pokoknya nggak boleh, nggak mau ada kono gini karena dianggap itu tidak ada dalam syariat Islam misalnya. Padahal kono gini itu tidak berkaitan dengan waris. Kono gini itu adalah kerjasama, hasil kerjasama suami dan istri. Jadi suami istri itu kalau dia menikah itu dengan sendirinya sebenarnya suami istri itu ada kerjasama dengan sendirinya, Pak. Ada kesepakatan. Dan itu dengan ketika kita tanda tangan pernikahan itu dengan sendirinya dia seperti itu. Langsung terjadi hukum gono gini. Cuman kan kita nggak mau. Nah kapan hari kalau ada kasus itu istrinya itu sugih, suaminya juga sugih tapi nggak punya anak. Ini yang suaminya itu duda, suaminya duda ini juga sebenarnya janda tapi sama-sama tidak punya anak. Tapi sugih, Pak.
Saya lihat banyak asetnya. Nah itu kemudian ketika istrinya wafat, dia minta hak. Haknya yang pertama adalah hak gonogini, yang kedua adalah hak separuh dari harta, separuh dari harta yang ditinggalkan istrinya itu. Itu begitu. Lah saudaranya nggak terima. Lo aki Ustaz, memang begitu ya, memang begitu. Jadi ini kan hasil kerjanya dia, kerjanya istri, iya. Sehingga hasil kerjanya istri, cuman karena pendapatan itu di dalam pernikahan itu menjadi milik bersama. Kecuali begini Pak, rumah yang itu sudah didapat istri ketika dia masih single, itu tidak dikonogini, tapi nanti akan diwariskan, tetap diwariskan kepada suami selama suami itu memang menjadi suami yang sah dan dia sudah melakukan hubungan suami istri. Harus syaratnya harus begitu Pak, harus pernah melakukan hubungan suami istri, itu menjadi sahnya itu di situ. Kalau belum ya tidak bisa. Misalnya malam kemanten, malam pertama dulu tidak apa-apa no, betan sang itu meninggal, itu dosa. Itu ya tidak bisa. Jadi sebelum dijama itu tidak bisa, harus sudah dijama. Cara itu di zaman apa? Ya artinya itu menjadikan sahnya orang itu mendapatkan warisan istri itu. Kalau enggak bisa. Nonton gitu. Ada pertanyaan? Gitu. Ini. Yang empat kalau yang anak saudara kandung laki-laki. Ya. Kalau hanya perempuan. Kalau yang meninggal perempuan, saudara kandung perempuan. Ya, maksudnya saudara kandung dari suami. Nggih. Oh iya. Berat mendapatkannya, Pak. Laki perempuan katanya. Kalau selama ini saudara kandungnya itu istrinya tadi itu yang ini apa? Kan lebih tinggi. Hanya 1 miliar. Seperempatnya jadi situ orang seket, situ kok 500 nonton gitu. Jadi adil itu bukan menurut pikiran kita, adil itu menurut Al-Quran. Jadi kalau hubungan dengan saudara itu hubungan darah. Kalau dengan istri itu bukan hubungan darah. Halal itu karena ada akad. Halal itu karena akad, bukan karena saudara. Lebih dekat mana? Sebenarnya lebih dekat saudara. Tapi partner hidup bukan saudara. Partner hidup itu adalah istri. Gitu Bang ya. Jadi adil tidak menurut kita. Ya, adil itu menurut Al-Quran. Moga Pak, Bu. Maksudnya saudara itu punya saudara laki perempuan ya? Oh enggak, itu perempuan kok. Kalau laki-laki dapat semua. Nah gini Pak, kalau dia laki-laki malah oleh KB, sisanya dapat semua. Kan seperempat ya. Istri dapat seperempat. Kemudian ada saudara laki-laki Pak. Saudara laki-laki, maka ini mendapatkan sisa dari 250 itu 1 miliar. Kalau saudaranya lebih dari 1 sama saja, dia laki-laki atau perempuan. Nah berarti nanti sisanya itu dikasihkan ke sini, kira 250 juta, sehingga 250 juta. Ngoten nggih. Nanti pembagiannya 2/1. Ini. Kalau dia laki-laki toh biasanya di sini semuanya. Kalau dia laki-laki dan perempuan tetap diberikan ke sini sisanya. Nanti pembagiannya 2/1. Nah ini dengan mayit itu kan hubungan darah. Darah sekandung. Istri dengan suami itu bukan hubungan darah. Dia
halal karena akad perjanjian. Karena itu istri itu bisa berpisah, kalau saudara tidak bisa. Kalau istri bisa berpisah, kalau saudara cengkrehan bisa kok. Cengkrehan itu bisa, tapi ini cerai nggak bisa. Kalau saudara walaupun bodoh tetap nggak bisa. Oke, monggo Bu, monggo Mbak. Apa? Menikah siri. Oh, anak dua nikah. Oke. Kalau dia ibunya yang meninggal, dia dapat. Nah, jadi kalau dengan suaminya dia nggak dapat. Ini ya, lajurnya begini. Ada seorang perempuan, dia punya anak laki-laki lah, tapi di luar nikah dengan A ini. Kemudian akhirnya dia menikah dengan A juga, punya anak laki-laki, tapi dia cacat ya, cacat. Nah kemudian ini cerai. Cerai itu ini mendapatkan gonogini dari perceraian itu, dan ini kan nggak dapat, nggak dapat. Kalau ini wafat, maka ahli warisnya cuman ini, yang ini nggak dapat. Kalau yang meninggal itu ini, nah, maka ahli warisnya adalah dua, laki-laki dan ini. Jadi kalau yang meninggal itu perempuan, jadi anak di luar nikah itu nasabnya ikut ke ibunya, bukan ke ayahnya. Wah, okay. Oh, harusnya diurus. Itu bisa Bu diurus itu. Itu bisa diurus. Jadi pada saat proses di pengadilan itu, saya tanya sama teman di pengadilan. Jadi pengadilan tidak memutuskan kalau suami istri tidak ada kesepakatan tentang harta dan anak. Dan itu diberi tenggang waktu sama pengadilan. Mesti dikasih tenggang waktu. Nah biasanya ya kadang-kadang suami itu ya rontok mede. Ya kalau sudah begini nih, oh ini bener-bener ini. Kadang-kadang istri itu dibujui, mantan istrinya dibujui. Terus tanda tangan gampang pakai itu. Begitu selesai tanda tangan kan surat cerai sudah ada, SK cerai kan sudah ada. Tapi hartanya tidak dikasih. Harusnya itu bisa diurus, itu bisa. Harusnya ya bisa. Di pengadilan dia bisa. Yang penting dia bisa menunjukkan ini dan dia menunjukkan bahwa gonogini itu belum dia dapatkan. Harusnya menunjukkan itu. Dari mana? Ya dari harta yang didapat dari suami itu, apa itu peralihan hak dari mantan suaminya itu. Mesti kan kelihatan. Iki tinggal sopo iki, tinggal sopo. Apalagi kalau belum dijual, ya malah enak, ya malah bisa. Ya mantan walaupun itu boleh, itu hanya dapat gonogini, tapi tidak sebagai gonogini ketika dia meninggal. Dia mendapatkan gonogini ketika dia bercerai. Nah, ya cuman mestinya memang begini. Mestinya dari awal, di awal mau bercerai itu sudah dipisahkan mana harta gonogini itu. Jadi kalau bapak ibunya itu sama-sama mengerti ya, itu mesti akan diberitahukan sama pengadilan. Mana rumahnya ini, mana rumahnya ini, mana rumahnya ini. Itu dikasih tahu. Cuman kadang-kadang suami itu kadang-kadang sing iku mau medhik itu. Banyak aset yang kadang-kadang tidak dikasih tahu. Sama istrinya dikasih tahu. Dan dia membeli sesuatu itu kadang-kadang tidak atas nama
dia. Kalau selama dia itu nanti peralihan hak itu walaupun sudah bercerai, mesti minta tanda tangan kepada mantan istri. Kan konangan, Pak. Mesti konangan. Jadi lanang itu walaupun dia menyembunyikan aset itu, Pak, macam-macam itu, selama aset itu harus nama dirinya, itu pasti nanti lama-lama istrinya akan tahu asetnya itu. Jadi ada beberapa kasus itu yang ke saya, salah satunya adalah itu. Jadi istri gak ngerti, lanang iki bojone iki duwe aset akeh, diutang akeh gak ngerti, aset akeh gak ngerti. Begitu suaminya wafat itu baru dia ngerti. Bojoku ternyata akeh asetnya ya akeh utange. Jadi gitu Mbak ya. Oke. Ada lagi? Ya. Jadi ya sebenarnya gampang-gampang angel ya kalau sudah. Nah, jenenge kalau sepeda anak, memang di MK kapan hari zaman Mahfud MD, MK itu meloloskan anak yang di luar nikah mendapatkan akte pengesahan akte kelahiran, tapi tetap tidak mendapatkan warisan. Dia hanya mendapatkan pengakuan, karena memang nggak bisa ngurus sesuatu itu kalau nggak ada akte. Kita kan nggak bisa Pak ngurus untuk anak itu kalau nggak ada akte. Dan saya sudah merasakan tuh akte nggak ada, masya Allah rasanya sudah mumet itu. Nah, buat anak-anak sekarang kalau anak yang terlahir di zaman abad 21 bikin nggak ada akte itu muangel. Dan akte itu akan bisa didapatkan kalau ada surat nikah. Nah, karena ada surat nikah ya, mana surat nikahnya? Kata kedua Pak. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Negara hukum. Nah sekarang MK memang mengabulkan itu. Sekarang bisa ya? Iya sekarang bisa. Ya. Yang MK sekarang itu boleh. Kepada bapaknya juga boleh. Jadi bapaknya itu tetap bapak ininya ya, itu harus punya kewajiban memberikan dana pendidikan kepada anak itu, harus itu. Sekarang MK itu begitu, tapi tidak warisan, tidak warisan. Dulu nggak bisa, dulu nggak ada. Tanggung jawab tanggung jawab pengelolaan nyuk kono tok mana mewarno, tim telecek dibiarkan kono anak dibiarkan aja. Nah sekarang MK itu mengabulkan itu. Cuman itu yang dikabulkan supaya laki-laki itu tidak sembrono, ibu perempuan juga tidak sembrono, bahwa ada sesuatu yang luar biasa, apa ini hak anak yang terlantarkan kalau dia itu hamil di luar nikah. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya monggo Pak. Ya. Kalau nggak punya apa, iya tetap harus dilakukan. Cuman ini Pak, antara hukum dan ihsan itu kalau bergandengan bagus. Misalnya begini, dia punya rumah ya kecil sak pedak cilik, apakah tetap harus dilaksanakan? Harus, gitu ya. Tapi saudara lain yang baik hati, yang ihsan itu, tidak apa-apa, diurus hak-haknya. Cuman kemudian dia mengikhlaskan, sudah tidak apa-apa, itu hak saya berikan lagi kepada kamu. Sudah sing apik, tapi sing gak apik Pak, tetap tunda-tunda. Saya ada kasus di Lamongan ya. Karena di keluarga saya itu saya baru tahu kalau ada tanah itu 6 apa kali 12 atau 15 itu. Ada sumur itu kan 2 kali 2 lah mungkin, nggak mungkin 2, mungkin 1 kali 1,5 kali 1,5 mungkin, atau maksimal 2 kali 2 lah. 2 kali 2 kan berarti 4 meter Pak. Itu masalah, jadi masalah. Iki tanahnya aku. Jadi di rumah itu ada sumur. Yang sumur itu tanahnya miliknya saudaranya. Ya harus diurus Pak.
Jadi ada saudara yang begitu tuh ya ada. Ana ya wis gak apa-apa lah sumur. Tapi ini diurus temenan ya dikasihkan. Harus dikasihkan. Tapi syukur kalau kemudian mendapatkan saudara yang muhsin. Nah, dia baik, ya sudahlah merelakan haknya, nggak apa-apa wong ini supaya bermanfaat. Ada yang begitu, Pak. Masih banyak. Cuma sing ngotot untuk dibagi juga banyak. Oke, terakhir, Ibu tidak ada? Nggak ada mungkin. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Ternyata sudah jam 5:04 mendekati jam 5:30 ya. Semoga bermanfaat buat saudara sekalian dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ini bisa di print ya, teman-teman yang mau ngeprint, bapak-bapak yang mau ngeprint, silahkan di print di laptop ini, di ini ada. Nah, nanti kalau ada ini bisa dibagikan Ustadznya kalau ada yang minta. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.